Pemirsa, Polres Jakarta Selatan sudah menangkap dalang pembunuhan di TPU Kober, dan kita ikuti keterangan pers dari Polres Jakarta Selatan berikut ini. Terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan berencana, mengalami luka tusuk di bagian perut, kemudian meninggal dunia. Perempuan umur 38 tahun. Kemudian tersangka yang lain sebagai eksekutor yaitu DR, umur 22 tahun, laki-laki, kemudian MYL, laki-laki, umur 18 tahun. Dalam menghabisi nyawa korban, melakukan dengan cara menusuk menggunakan benda tajam ke arah perut yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dharma Putra dengan NIM 2105040033. Saya dari Prodi Ilmu Hukum dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas video kriminologi tentang kejahatan di daratan. Baiklah, di sini sebelum saya memasukkan materi, apakah itu kejahatan? Kejahatan menurut bahasa merupakan perbuatan dan tindakan jahat. Dalam KBBI, kejahatan merupakan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan pembunuhan berencana. Apa itu pembunuhan berencana? Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu atau forbidden sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuh itu akan dilakukan. Adapun pembunuhan berencana suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana. Pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur. Yang pertama, unsur subjektif. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Sedangkan unsur yang kedua, unsur objektif, yaitu perbuatan atau menghilangkan nyawa. Objeknya nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana. Baiklah, di sini saya akan mengasih contoh tentang pembunuhan berencana yang salah satunya yang lagi booming di akhir-akhir ini, pembunuhan Brigadir Joshua, dan satu lagi pembunuhan Mirna Salihim. Saya akan menjelaskan tentang pembunuhan Mirna Salihim.
Majelis Hakim Pengadilan Negara Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana 20 tahun penjara kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam sidang pembacaan vonis pada Kamis 27 Oktober 2016 lalu. Hukuman tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Jessica dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Pembunuhan bermula ketika Jessica mengajak Mirna, Hani dan Vera untuk reuni antar teman kuliah di Australia lantaran sudah lama tak berjumpa. Pertemuan tersebut terjadi pada 6 Januari 2016 di Cafe Olivier, Jakarta. Hari di mana Mirna tewas, Jessica datang lebih dulu dan memesan tempat di meja nomor 54. Jessica juga memesankan es kopi Vietnam untuk Mirna. Minuman itu kemudian diminum Mirna dan kemudian mengakibatkan dia kejang-kejang. Mulutnya juga mengeluarkan busa. Mirna meninggal dalam perjualan menuju rumah sakit Abdi Waluyo. Setelah diperiksa, di dalam lambungnya ditemukan racun sianida sebesar 0,2 mg. Polisi menangkap Jessica dan menetapkan statusnya sebagai tersangka pada 30 Januari 2016. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.